apa yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan, hendaknya dilanjutkan 11 bulan ke depan untuk mendapatkan tingkat manusia insan yang paripurna. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, hendaklah engkau melanjutkan perjuanganmu itu dengan 4 macam. Alaika bitaqwallah fis sirri wal alan, wa qalbuka nazafahu minar rijsi wad daran, wa khalaqa hawan nafsul lati laysa qasadaha sawiyal jamal lidari lati khusyuhal maqam, wa in tarda bil qusum asad mun'ima wa illam takum tarda bi asad hazan. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal. Yang kedua, bersihkanlah hatimu dari penyakit hati yang selalu menyerang. Yang ketiga, perangi hawa nafsumu yang hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia, mengumpulkan harta yang penuh lika-liku dan banyak ujiannya. Jika engkau ridha terhadap takdir daripada Allah, niscaya engkau akan hidup bahagia. Jika engkau tidak ridha terhadap takdir, niscaya engkau akan hidup merana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran dan tarbiyah kedua yang didapat di dalam bulan Ramadan itu adalah kepekaan sosial. Kehidupan kita yang berhasil, penghasilan kita yang sudah cukup, hendaknya menjadikan kita seseorang yang jeli dan mampu menatap kepada di sekeliling kita, bahwa di balik keberhasilan kita, di balik kemewahan kita, masih ada orang tua jompo. Kekuatannya tidak sama dengan kekuatan kita. Masih ada anak yatim dan fakir miskin yang penghasilannya tidak sama dengan penghasilan kita. Tidaklah beriman seseorang kecuali dia sudah mampu menginfakkan hartanya dalam bentuk sedekah, infak, zakat untuk membantu sesama, membantu yang lemah. Tuba liman amala bi'ilmi wa anfaqal fadla min mali wa amsaqal fadla min qawli. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Berbahagialah orang yang berbuat dengan ilmunya, orang yang mengeluarkan sedekah dari kelebihan hartanya, menahan lidahnya daripada kata yang tidak perlu. Madrasah Ramadan mengajarkan kita untuk menanamkan kecintaan kita terhadap fakir miskin dan kaum duafa. Segenap kita mempunyai usaha, ada yang berusaha di bidang pertanian, ada yang di bidang perdagangan, ada yang membaktikan dirinya sebagai pegawai negeri sipil dan angkatan. Apakah sudah pernah terbetik dalam hati kita? Sudahkah usaha ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan tanda bahwa usahamu diridhoi oleh Allah itu, tanda bahwa usahamu sudah diridhoi oleh Allah. Yang pertama, husulul kifayah wal mu'asah lil fuqara. Usahamu cukup untuk membelanjai keluarganya dan dapat membantu manusia dan fakir miskin. Kalau sekiranya kita sudah mempunyai harta yang berkelebihan, tetapi belum ada di dalam hati ini kecintaan untuk membantu bersedekah kepada fakir miskin, itu satu pertanda bahwa usaha kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda bahwa usaha kita, entah sebagai petani, entah sebagai pedagang, dan dalam profesi lainnya, la yahuqul asbab an zikrillah, tidaklah usahanya itu menyebabkan dia lalai daripada berzikir, beribadah kepada Allah. Semakin berhasil dalam usahanya, semakin taat, semakin banyak ubudiyahnya. Usahanya, profesinya menarik dia kepada berzikir kepada Allah. Kalaulah sampai melalaikan dia daripada mengingat Allah, inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah anak dan harta kamu yang membuat kamu lalai daripada berzikir, beribadah, mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah golongan orang-orang yang merugi. Yang
Yang ketiga, tanda bahwa usahamu diridhoi oleh Allah itu, tanda bahwa usahamu, hartamu diridhoi oleh Allah itu, la yayurruhu asbab ila harramallah. Usahanya tidak menarik dia kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak membelanjakan hartanya kepada tempat yang dibenci oleh Allah. Dia tidak membelanjakan hartanya ke tempat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanda bahwa usahamu diridhai oleh Allah itu muasyaratul abrar wa mujamalatul asrar. Dalam berusaha, dia berusaha dengan bergaul dengan orang baik, relasi bisnisnya orang baik, rekan kerjanya orang baik, sahabatnya orang yang baik pula. Man sahibul akhyar ja'alallahu lahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Siapa yang bersahabat dengan orang baik, Allah akan jadikan dia orang baik, kendati pun sebelumnya dia orang yang jahat. Wa man sahibul asrar ja'alallahu lahu minal asrar wa in kana minal akhyar. Siapa yang suka bersahabat dengan orang jahat, Allah akan jadikan dia orang jahat, kendati pun sebelumnya dia adalah orang yang baik. Yang terakhir, tanda bahwa usahamu diridhai oleh Allah itu usulun niyah salihah. Hendaklah di dalam berusaha ada niat yang baik. Paling tidak terniat di dalam hati ini al-ibtigha min fadlillah aw lil muslimin. Berusaha untuk mendapatkan anugerah daripada Allah dan bercita-cita akan membantu kaum muslimin. Allahu akbar.